keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah join. Sangat bangga hati kepada Anda, baik dari Malaysia, dari Indonesia, dari Sultantai, atau siapa sahaja yang sudah join di sini. Thank you very much for the famous speaker today, Pak Rudi Heri Marwan maupun Encik Khairuniza Abdul Rahman. Sekali lagi tahniah for you and congratulations. Sekali lagi terima kasih dan sangat dibanggakan dan diraikan. Okay, then the second we go to the ILC. And Khairul, you are the first speaker right now. You can use screen. Okay, saya share screen. Yeah, you are the co-host. You can use the screen right now. Boleh tak? Okay. Very clear. Cara. Okay, very clear, very clear. Alhamdulillah. Okay, so presentation saya pada kali ini pembentangannya adalah berkaitan dengan beberapa low code ataupun no code mobile app development services. So ini related kepada inilah ada satu kenapa saya present case study ni, sebab ada satu case di Malaysia yang mana seorang developer claim that dia punya cost untuk infrastruktur dalam bubble.io. Later saya ceritalah apa itu bubble.io. Dia sampai cost dia sampai 80k RM 80k untuk 3 bulan. Which kalau bubble.io ni dia dibayar dalam USD dalam roughly dalam 5,794 sebulan. Kalau RM dia 27,000 sebulan. So sebelum kita pergi kepada case study ni, saya nak kita berkenalan kepada apa yang dinamakan sebagai beberapa contoh lah low code ataupun no code punya apps development. Okay, so low code ataupun no code mobile apps development dia related kepada tools untuk membangunkan apps ataupun biasa bila kita buat apa-apa apps, especially mobile apps, dia perlukan dua infrastruktur. Satu apps yang kita install ataupun user install, dan satu lagi itu kita namakan sebagai front end. Front end itu adalah interface yang kita pakai, dan kemudian kita mesti ada back end. Back end ni lebih kepada macam mana nak simpan data, macam mana nak manage server untuk simpan data tu. Itu adalah back end. So sebab bila kita gunakan apps, kita kena register sebagai user, dan registration user dengan password, dengan personal information, dengan gambar, whatever it is, dia akan simpan dalam back end. Back end tu kita punya server ataupun tempat untuk kita dump data lah. So kita tak boleh simply buat apps yang kita boleh buat, cumanya sekarang punya trend contohnya macam Grab ke ataupun kalau di Indonesia apa nama dia? Ya, Grab, Gojek. Gojek. So data-data pengguna tu ataupun data-data tempahan ke ataupun data-data booking tu dia akan simpan dalam server. So dia perlukan front end. Front end tu ada sebahagian dari tips of the iceberg. Banyak sebenarnya di bahagian back end.
Sebab apa, kat situ kita proses data, kita simpan data, dan biasanya kat situ kita buat authentication semua. So dia berada di pada bahagian back end. So penting untuk kita ada back end yang strong, back end yang laju, back end yang resilient, back end yang secure, semua tu lah. Sebab bila buat app, Malaysia. ya, from Malaysia. Bila kita buat apps, sebenarnya dia relate kepada ni lah, satu daripada controversial app initiative yang berlaku di Malaysia. Saya dapat statement ini daripada satu daripada grup programming laman web di Malaysia, yang mana ahlinya ini consider majority programmer dan designer yang ada. So grup tu ada dalam Facebook. So kenapa no code ataupun low code? Kalau ikutkan yang traditional approach, kita akan gunakan coding. Okay, coding bila kita nak develop web, develop apps ataupun kita nak develop back end, kita perlukan banyak coding. Contohnya kalau macam kat front end, kita perlukan contoh-contoh. Okay, kita mungkin gunakan Flutter ataupun gunakan Ionic ataupun tools yang lain lah, Android coding ke whatever it is. Back end dia biasanya kita akan gunakan kalau kat Malaysia banyak juga gunakan Firebase, ataupun kita boleh gunakan Laravel stack ataupun PHP stack. So di belakang tu mesti ada server lah, di depan tu adalah apps. So sebenarnya dah lama dah inisiatif untuk low code ataupun no code mobile app development service ni, sebab buat app ni sekarang ni macam dah jadi macam satu keperluan untuk semua orang. Bila dah jadi keperluan, macam semua orang nak buat coding, semua orang nak buat apps, tapi along the way tu tak mampu nak bear dia punya cost untuk hire professional developer ataupun professional coder. End up dengan kita resort kepada tools yang tak perlukan programming. Okay, tools yang tak perlukan programming. Contohnya kita drag and drop saja dan kita siap satu apps. Itu yang disediakan lah. Ada beberapa servis yang disediakan. Banyak sebenarnya services yang disediakan untuk membantu kita buat apps, untuk bantu kita facilitate dia punya back end infrastructure tanpa perlu programming. Okay, tak perlu buat coding, tak buat programming, kita boleh buat develop apps. So ini antaranya, satu daripadanya Cordula. Saya narrowkan discussion tu kepada Cordula, kepada satu lagi AppSheet daripada Google, dan satu lagi Cordula ni sebenarnya kalau asal usulnya daripada MIT App Inventor. MIT App Inventor kat Malaysia pun agak popular juga. MIT App Inventor, untuk beginner, MIT App Inventor adalah antara yang popular, antara option yang popular. Nak kata dia tak ada coding, ada juga sikit. Dia lebih kepada block coding. Dan asal usulnya daripada Cordula ni adalah daripada MIT App Inventor, iaitu Google punya produk jugalah. Lepas tu kita ada ni sampel je daripada Cordula apps, Cordula development boleh buat. Dan antara kelebihan Cordula ni, dia bukannya tak ada programming langsung, tapi dia lebih kepada block programming. Block programming ni maksudnya macam kita buat Lego lah, kita susun blok tersebut, kemudian dia akan jadi macam satu arahan komputer lah. Terjemahan di belakang tu kita tak kisahlah, yang penting dia punya interface memang agak friendly untuk kita menulis coding. So kita tak perlu nak rely kepada coding, heavily kepada coding, kita banyak gunakan blok. Okay, ini antara yang bagus juga, best juga untuk kita explore. Siapa-siapa nak explore boleh, nanti kita boleh explore lagi Cordula. Lagi satu AppSheet. AppSheet ni antara professional development tools juga, yang mana disediakan oleh Google, yang mana back end dia banyak gunakan Google Sheet, dan kita boleh gunakan Firebase, semua NoSQL database yang available untuk Google punya services. AppSheet ni
sebenarnya kalau kita nak design dia terpulang kepada kepada designer. Kalau designer tu boleh design dengan cantik, sebenarnya Cordula pun boleh jadi cantik. Dan kalau cantik ni pun kalau ada siapa yang boleh design dengan cantik, dia boleh develop juga apps yang cantik. Cuma biasanya macam Google punya facilities ni kebanyakannya dia ke arah yang simple. Okay, simple yang simple dan functional lah. Okay, so ini antara study yang ataupun penelitian, bukan penelitian sangat pun, dia lebih kepada siasatan. Kenapa Bubble.io ni saya rasa antara yang the best antaranya lah. Mungkin ada lain, tapi saya tak sempat nak explore option yang lain. Okay, so visual programming interface, yang penting interface dia yang kritikal adalah bila kita tak tahu buat coding, adalah macam mana kita nak susun dia punya interface, ataupun macam mana kita nak susun dia punya back-end facilities. Sebab saya nampak Bubble.io ni dia dah dengan editor dia tu dia dah cukup untuk handle kita punya data, sebab dia gunakan NoSQL database yang mana dia boleh embed terus dengan kita punya interface directly. Dan dia punya database atau back-end tu dia integrate sekali dengan dia punya visual, dengan dia punya editor. Okay, editor dia tu sekali ada dia punya data binding kepada database directly lah, daripada interface kepada back-end dia. Okay, customizability, ease of use, saya rasa satu kelebihan dia adalah mudah digunakan. Okay, sebab dia punya editor tu sangat mudah untuk di-customize. Okay, lepas tu subscription fee ni agak subjektif sebenarnya, sebab dia first time try, semua servis tu dia bagi free je. First time satu apps, kita boleh develop satu apps, setiap satu platform tu, Cordula, AppSheet dengan Bubble.io ni semua dia boleh bagi free, tak masalah. Tapi peringkat awal je lah. Bila kita dah pergi kepada features yang advance, ataupun bila kita nak deploy dia, ataupun kita nak bila kita nak deploy lah, mostly bila kita nak deploy, dan kat situ dia akan start charge lah. Okay, dia akan mula untuk bagi bill. Okay, so ini antara Bubble.io app sample yang saya rasa mungkin sebenarnya banyak template yang disediakan. Okay, antara sebab Canva popular adalah dia ada banyak template. Okay, kalau katakan Bubble.io ni, kalau dia sebab utama dia popular, mungkin sebab ada banyak template yang disediakan. So kita tak perlu start daripada scratch. So anything yang kita boleh imagine, kita boleh contohnya kalau kita nak buat bisnes Gojek yang baru. Contohnya kita nak buat satu Gojek yang baru, contohnya lah. So kita boleh cari template car hailing apps, and then daripada situ kita terus sesuaikan dengan keperluan kita. Maksudnya kita tak perlu coding tu start daripada awal, scratch, daripada nothing. So kita dah ada dia punya page yang terlibat. Dan in fact Bubble.io ni pun disediakan facility untuk web, mobile, dan juga kita boleh generate kepada bentuk apps. Okay, so if ease of use, antara tiga yang saya explore ni, kalau katakan you are beginner yang you tak nak keluarkan modal, dan saya rasa Cordula antara yang terbaik lah, sebab bila kita nak release dia, kita tak perlu nak membayar what we call subscription fee. Most likely dia adalah free lah. Ada juga premium plan yang diperlukan untuk buat untuk feature tambahan. Macam Cordula ni dia boleh communicate dengan banyak back-end, contohnya, tapi back-end tu tidak disediakan dalam editor dia. Cordula ni dia boleh connect kepada Firebase, dia boleh connect kepada API, dia boleh connect kepada, in fact kepada Google Sheet pun. Kalau katakan kita tak nak bayar subscription plan untuk back-end, kita
kita masih boleh gunakan Google Sheet sebagai dia punya back-end. Back-end tu maksudnya tempat simpan data. Okay, AppSheet ni kalau kita nak try awal-awal tu kita boleh try, tapi bila kita nak release tu dia bergantung kepada berapa banyak user, dia akan charge based on how many users lah, berapa ramai user. Dan Bubble.io ni charging dia sepatutnya taklah kompleks sangat. Kalau kita nak create satu apps dan kemudian kita release kepada public, dia ada tier-tier tertentu dah. Yang tu nanti kita explore lebih. Sebab apa yang saya nak highlight adalah itulah. Macam Cordula dia ada extension, kita boleh add customize untuk AppSheet kita boleh tambah customization dan dan Bubble.io antara yang direkomend lah sebab dia highly customizable dan dia ada banyak advanced features. Tapi yang sebenarnya kebanyakan advanced features tu dia kepada yang pro version. Pro version tu maksudnya kita kena subscribe lah. Yang basic version dan yang basic personal version dia simple je. Okay. Okay, ini antara inilah editor yang available ataupun interface yang available dalam Cordula. Ini adalah app designer, dan kalau katakan kita nak buat programming dalam tu, ini adalah style yang mana dia tak gunakan coding sangat. Still gunakan coding, cuma coding tu dia susun dalam bentuk block. We call it block editor, BLOCK, block. Dia macam Lego lah, macam puzzle. Dia susun macam tu. Okay, itu adalah Cordula punya environment. AppSheet editor ni dia banyak base kepada spreadsheet ataupun lebih kepada apa nama itu Google Sheet. Tapi dia sediakan form ataupun dalam bentuk mobile apps lah, form dalam bentuk mobile apps, dan back end dia lebih kepada data spreadsheet. Subscription fee setakat ni okay. Yang Cordula pricing dia ada free dan juga ada premium, tapi tak banyak pun, RM3.50 $3.50 sebulan. Sebab apa? Sebab dia tak sediakan back end dan saya rasanya dia punya interface pun terlalu simple dan dia pun base kepada MIT App Inventor. So server cost tu kita tak perlu nak bayar. Sebab apa? Sebab back end cost kita tak perlu nak bayar, sebab kalau kita nak ada back end kita perlu employ dengan contohnya macam Firebase ataupun back end services yang lain lah. Maksudnya dia dibayar asing. Kalau katakan nak employ Firebase, kita kena bayar asing lah. Okay, AppSheet yang ini, AppSheet ni nampak macam $5 per user per month. Kalau okay, cuma kat sini antara kelebihan boleh explore saja. Kalau setakat nak explore, nak trial, dia boleh bagi 10 user, tak perlu bayar. Tapi kalau nak lebih advanced feature, security control ke, dashboard ke, email customer support ke, itu rate biasalah. Ada additional charge. Saya nak narrow down kepada Bubble.io. Antara kelebihan yang saya nampak dalam Bubble.io ni adalah template je. Maksudnya you tak perlu start from scratch, you dah ada everything dalam tu. So just boleh start customize lah, macam kita guna Canva. Kenapa orang suka Canva? Sebab dah banyak template, kita boleh pilih dan daripada situ kita akan customize. Code editor dia bagus. Sebab dia mudah, user friendly, dan untuk orang yang tak ada experience dengan coding, tak ada experience dengan programming pun boleh. Sebab interface dia memang sangat simple. Dia macam kita gunakan kalau dalam programmers punya ni, kita lebih kurang macam Visual Basic macam itulah. Cuma Visual Basic yang ni tak ada programming. Okay, so dia lebih kepada macam kita guna Excel macam itulah. Ataupun kita gunakan Access, Microsoft Access, sangat mudah.
Okay, cuma pricing dia kalau katakan kita nak start off memanglah free. Tapi kalau kita punya apps ni dah start grow, dah start banyak user, then most likely kita kena bayar lebih lah. Kita kena bayar lebih. Okay, so yang saya nampak ni yang paling mahal adalah untuk team punya plan 349 USD sebulan. Okay, sebulan. 349 USD. Yang ni dia bagi apa? App editor, dia bagi apa? Workload, version control, custom domain. Okay, ada banyak juga lah yang dibagi dengan 349 ni. Cuma kat situ, kalau katakan, let's say bila kita employ kepada back end, sebenarnya ada satu item yang dia mention limit dia pada workload per unit per month. Okay, pada workload per unit per month. So di situ kita kalau untuk yang paling mahal tu team 349 kita boleh dapat 500k workload per unit per month. Okay, workload ni kita boleh andai ataupun kita boleh analogikan macam apa namanya? Okay, workload ni lebih kurang macam dia punya cap lah, resources cap. Resources cap tu maksudnya dia ada limit. Contohnya penggunaan concurrent user, dia limitkan berapa user satu sekali, berapa concurrent user tu maksudnya pengguna serentak lah. Maksudnya contohnya dia limitkan, contohnya dia limitkan 1000 user serentak yang boleh capai sistem tu. Macam tu lah. Ataupun dia boleh dia punya cap ataupun dia limitkan data dia berapa meg, okey, berapa meg dia limitkan data dia tu. Contohnya kalau siapa yang biasa menggunakan web hosting services, dia akan mention awal-awal untuk contohnya kita tak sewa untuk satu biji server, kita sewa untuk virtual hosting dan dia akan bagi normally beberapa limit lah. Contohnya file usage, berapa banyak file yang kita boleh create dalam tu, berapa banyak database access yang kita boleh create dalam tu, berapa banyak concurrent user yang boleh access kepada sistem kita. So dia limitkan. Kenapa dia limitkan? Sebab semua tu menambahkan cost kepada dia orang punya resources. Jadinya kalau katakan user kita, contohnya kita ada 100k user base, dan kita tak akanlah rely kepada starter pack. Mesti dia nak charge lebih, sebab kalau kita ada 100k user base, kita perlukan lebih resources. So bila lebih resources ni, dia akan incur cost kepada dia punya back end, kepada Bubble.io punya back end lah. So kat situ saya nampak kalau katakan yang paling mahal pun untuk Bubble.io ni dia boleh charge hingga 1,500 dolar sebulan. Ini adalah tak termasuk yang basic tadi. So basic tadi 349 dan kita tambah lagi untuk let's say services yang ni Ada guanya. yang paling tinggi lah dia punya option. Jadi okay. So jadinya kat situ roughly costing dia, costing dia roughly kalau katakan you dah cecah kepada maximum load, okay, so maximum load kat situ dia kata you perlukan ni, yang ni 1499 sebulan, tetapi dia bagi workload sebanyak 20 million, okay, yang ni 20 million 1499, maksudnya kalau lebih daripada tu kita kena charge lebih lah. So bila kita buat simple calculation, untuk costing yang 80k tadi, okay, saya balik kepada case study ni, maksudnya sistem tu subscribe. Sistem yang dimaksudkan ni adalah sistem misi rakyat, misi farm. Okay, ini adalah dia punya developer, dia claim bahawa
kita 80k punya, okay, 80k punya keperluan setiap untuk 3 bulan. Jadi bila kita break dia punya pricing, saya dapati dia perlukan lebih kurang 60 million workloads per unit. Untuk bila kita check balik dia punya user base, apps yang dia buat tu dia dah ada 100k punya downloader. Okay, bila 100k punya downloader, ialah bukan not necessary 100k tu akan aktif setiap hari. Tetapi saya cuma nak breakdown dia punya costing tu sebab ramai orang kata yang 80k untuk setiap ataupun 5,794 subscription fee untuk sebulan tu, ramai yang kata benda tu terlalu besar. Okay, terlalu besar. Okay, terlalu besar. Maksudnya apa? Nampak macam tak reasonable dia punya costing tu bila dia sebut 80k tu hanya untuk membayar subscription bubble.io. So bila kita tengok balik, bila compare dengan company lain yang diberi ini adalah dapatan daripada bubble.io, mana dia boleh dia bagi anggaran dah. Okay, dia bagi anggaran berapa kos yang digunakan untuk satu-satu apps. So maksudnya kat sini apps yang dimaksudkan ini menggunakan lebih kepada 60 million workloads unit. So dia subscribe tinggi kat situlah. Dia subscribe tinggi kat situlah 60 million workloads per unit. Tapi data-data yang macam yang lebih telus saya tak dapat lagi sebab kalau nak dapatkan data yang telus rasanya kita kena jumpa dengan developer tu lah. Ramai yang claim benda ni terlalu costly. Adakah data yang diberikan tu telus ataupun tidak, saya tak boleh nak question tu selagi kita tak jumpa dengan developer dan kita tak boleh dapat data yang telus lah. Tapi kalau setakat ni saya nampak dia punya costing tu nampak macam lah. Saya tak pasti dia punya yang spesifik, tapi nampak macam overclaim lah. Alright. Then there is 6 minute more ya. Saya dah habis lah. Oh. Saya dah. Conclusion. So bila kita nak subscribe kepada satu servis yang macam tu lah, kadang-kadang kita tak boleh nak fokus apa keperluan user base kita. Seperti yang saya mention sebelum ni, kalau kita nak buat apps tu, buat apps saja, dia punya interface saja adalah tips of the iceberg. Sebenarnya cost lain banyak. Maksudnya cost back end tu banyak. Di bawah ada tu tips. Bila kita ada iceberg tu, kita cuma nampak sikit je kat permukaan, yang kat bawah laut tu banyak lagi. Okay, banyak lagi costing dia. So just be careful lah. So pastikan tengok kalau katakan tiba-tiba dia incur additional cost yang macam tak pernah sabar tu, biarlah. Sebenarnya benda ni kalau you nak pindah tempat lain dah tak ada option dah, sebab bubble.io ni dia sediakan untuk platform dia je. Kalau kita nak pindah ke platform lain tak ada. Kecuali lah kita develop baru, contohnya gunakan Flutter ke ataupun gunakan backend Laravel ataupun Lamstack ke. Itu antara yang option yang ada, tapi option tu kita kena develop baru maksudnya cost lain lah. Okay, so just be careful lah. Ini antara cost yang mungkin hidden cost yang mungkin bubble ataupun masa kita explore bubble.io kita tak perasan, tapi bila kita dah ada banyak user base, tiba-tiba alamak workload kita ni kena bayar lebih tu. Okay, so just be careful lah. Kalau kita tengok balik, kita baca betul-betul dan kita lihat. Sebenarnya kadang-kadang benda tu kita tak perasan pun. Benda tu in future kan, kita tak tahu. Okay, so itu adalah finding saya untuk case study kali ini. Dan kalau berminat dengan slide dia, boleh download di khairulnizam.com ataupun boleh dapatkan daripada itulah, boleh scan QR code tu.
Baik. Very interesting. Very good time management. You can to close screen first. Speaker please. Jadi N Baik, Khairul, nanti pertanyaannya akan saya baca. Ini di email sudah masuk beberapa sekali dengan the second speaker, right? Oke, silakan Pak Rudi. baik, Prof. Syahrul Reza. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat kepada CEO PLC, Profesor Tengku Syahrul Reza. Kemudian yang terhormat kepada Lecturer University Islam Selangor, Malaysia, Dr. Khairul Nizam Abdurrahman. Kemudian yang terhormat juga kepada Profesor Indah Gumilang yang sudah membantu dan mensukseskan kegiatan IILC ini. Dan teman-teman yang hadir di sini, baik mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual Universitas Esa Unggul maupun dari luar Universitas Esa Unggul. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon izin saya akan mempresentasikan materi yang saya buat. Apakah sudah bisa dilihat? Boleh, sangat clear dengan warna birunya Esa Unggul. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Khairul Nizam ya terkait dengan mobile apps ya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan bahwa di mana karena bidang saya di desain, tema yang saya sampaikan adalah design work on the implementation of mobile or apps in industry ya. Jadi sudah disinggung tadi bahwa untuk aplikasi di mobile apps sudah dijelaskan begitu gamblang, baik yang berbayar maupun tidak berbayar di App Store ya. Mungkin di sini akan coba saya ulang kembali, hanya sebatas untuk pemahaman awal, bahwa yang pertama adalah automatic control system. Ini adalah sistem kontrol umpan balik dengan acuan masukan atau keluaran yang dikehendaki. Dapat konstan atau berubah secara perlahan seiring berjalannya waktu, dan tugas utamanya adalah menjaga luaran dari adanya gangguan agar tetap berada pada nilai yang dikehendaki. Kemudian yang kedua adalah digital, adalah sebuah bentuk hasil dari perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Kehadirannya selalu dikaitkan dengan munculnya internet dan komputer dan sebagai penanda bentuk modernisasi. Lalu yang ketiga adalah digital transformation, yaitu berupa mobile apps dan mobile web. Jadi tadi sudah dijelaskan mobile app-nya seperti apa. Ya. Di sini ada transformasi digital. Ya. Kita ingin mendapatkan informasi terbaru, pastinya kita akan mengakses informasi melalui smartphone maupun web browser. Ya. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa perbedaan. Saya saja mungkin tidak saya sampaikan ya, Prof. Karena ini mungkin sangat mudah sekali dan ini banyak sekali dicari di internet pun banyak ya. Kemudian yang paling sederhana adalah mobile apps ini merupakan sebuah aplikasi yang memang sengaja dirancang untuk perangkat mobile atau smartphone. Teman-teman bisa download dan install melalui Play Store ya di Android. Kemudian beberapa industri yang mengaplikasikan mobile apps ini adalah yang pertama adalah Gojek, sudah disinggung oleh Dr. Khairul Nizam tadi. Kemudian ada Shopee, Lazada, Google Dress, Zoomit, Grab, Traveloka, Dana, Kredivo, Peduli Lindungi, dan beberapa jenis game yang lainnya. Nah, yang awal dari pengaplikasian ini adalah dunia game di wilayah desain. Di sini ada perbedaannya gambarnya, bahwasanya mobile apps ini basicnya adalah handphone, kemudian yang mobile web ini bisa menggunakan PC, laptop, ataupun yang lainnya. Kemudian ini nggak usah saya sebutkan. Kemudian saya lebih mengarah ke tema yang saya angkat ya, design work on the implementation of mobile web or apps in industry. Jadi di sini ada beberapa contoh untuk mobile apps ya, yaitu adalah aplikasi produk designer. Ini bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi dikemas dan dibuat sedemikian rupa. Ini desainnya sangat menarik dan menu-menunya juga sangat lengkap, memudahkan kita untuk
membuat atau mencari aplikasi atau produk desain seperti itu. Kemudian di sini adalah Gojek ya. Sekarang semakin lama semakin update dan sangat memanjakan customer. Jadi request atau tambahan-tambahan fitur ini sesuai dengan permintaan dari customer ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk peluang bisnis untuk Gojek. Kemudian di sini ada Jisoo Start Journey with Us, ini juga salah satu desain yang mengaplikasikan mobile apps ya, seperti itu. Dan kemudian ada Pasar Batik Nusantara, ini juga bisa menembus sampai ke mancanegara dengan mobile apps ini. Lalu sebenarnya apa sih pada wilayah desain untuk pengaplikasian mobile web or mobile apps ya. Jadi kebetulan sekali di program studi desain komunikasi visual Universitas Esa Unggul ini sedang mengupayakan ke arah interaktif media, di mana interaktif media ini akan bisa tercapai dengan adanya beberapa implementasi atau pengaplikasian aplikasi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah augmented reality. Augmented reality ini teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realita ya, dalam waktu nyata. Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri, manufaktur, maupun dunia pendidikan. Nah, augmented reality ini bisa diaplikasikan ke perancangan desain. Ya. Beberapa mahasiswa kami sudah ada yang sudah mengaplikasikan. Oh ya, saya lupa bahwasanya nanti saya akan dibantu untuk presentasi dari mahasiswa saya. Jadi selama ini kita mengupayakan tentang penggabungan antara desain dan aplikasi yang ada, yaitu adalah Muhammad Al-Fariki. Halo Al-Fariki, nanti akan bisa bantu salah satu contoh desain yang sudah kita upayakan sebatas simulasi. Halo Al-Fariki. Fariki, ayo. Ya, baik. Nanti tolong dibantu untuk presentasi pada akhir ya, presentasi ini ya. Oke, ini beberapa manfaat aplikasi dari augmented reality, di mana kita bisa menampilkan benda-benda secara nyata di aplikasi dengan cara mungkin ngeklik tombol atau scan barcode ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa metode yang dikembangkan oleh augmented reality, yaitu berupa yang pertama adalah marker augmented reality, marker based tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3D, yaitu titik 000 dan 3 sumbu, yaitu XYZ. Dan ini biasanya berupa barcode ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah markerless augmented reality. Salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang dikembangkan adalah markerless augmented reality. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen digital. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device, memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless. Ya. Kemudian dari markerless augmented reality ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah face tracking. Algoritma pada komputer terus dikembangkan. Hal ini membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut manusia. Kemudian mengabaikan objek-objek lain di sekitar seperti pohon, rumah, dan lain sebagainya. Ini face tracking, fokus pada wajah. Kemudian yang kedua adalah 3D object tracking, berbeda dengan face tracking yang hanya mengenali wajah manusia secara umum.
teknik 3D object tracking dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar, seperti mobil, meja, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah motion tracking. Komputer dapat menangkap gerakan. Motion tracking telah dimulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan gerakan. Seperti itu. Jadi ini masuk di dunia perfilman. Salah satu contohnya adalah film Avatar yang terkenal, ya, dan kita sudah bisa menikmati. Lalu yang keempat adalah GPS based tracking. Ini mulai berkembang dengan saat ini dan populer dan banyak dikembangkan pada aplikasi smartphone, iPhone ataupun Android dengan memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone. Aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi menampilkannya dalam bentuk 3D, seperti itu. Kemudian kita masuk ke virtual reality. Jadi tadi augmented reality, kita masuk ke virtual reality. Merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Nah, ini bisa dikembangkan dan nanti kita akan coba upayakan untuk presentasi salah satu karya yang kita mulai kembangkan, Prof, dengan mahasiswa kami, ya. Kemudian penjelasan dari virtual reality sendiri ini keuntungannya jelas mendukung sekali, ya, apalagi adanya kampus digital. Memungkinkan sekali untuk perkuliahan dilaksanakan di satu tempat dan pesertanya bisa beraneka ragam dari belahan dunia, dari negara manapun bisa join, ya. Kemudian ada beberapa contoh perangkat virtual reality dari virtual reality box, kemudian ada Oculus Rift, kemudian Cardboard, dan ini bisa kita jumpai dan sudah banyak sekali untuk diperjualbelikan, ya, tinggal kita mengaplikasikan bagaimana. Tentunya ini biasanya menggunakan mobile web, ya, jadi berkapasitas tinggi, kemudian membutuhkan jaringan internet yang sangat kuat. Jadi ini dibutuhkan adanya platform yang menggunakan PC atau laptop. Kemudian fungsi dari virtual reality sendiri ini merupakan simulasi pengobatan dan bedah dalam bidang medis. Ini bisa diaplikasikan ke arah sana. Kemudian simulasi membuat desain dan bidang fashion dan teknik ini bisa, beberapa sudah kita jumpai, ada beberapa perusahaan yang mengadakan fashion, ya, jadi menyajikan berbagai macam karya-karya desain busana, ya, jadi bisa dihadiri dari berbagai negara. Nah, ada beberapa media pembelajaran terkini, ya, ini mulai kita kembangkan. Lalu simulasi latihan militer. Kemudian kita masuk ke artificial intelligence atau IA, ya. Teknologi ini merupakan kecerdasan buatan telah menjadi salah satu tren teknologi terkini yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dengan kemampuan melakukan tugas-tugas yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Aplikasi ini dapat membantu dan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi bisnis dan organisasi. Lalu ini tidak perlu saya sebutkan, ya. Tadi sudah disinggung bahwa ada salah satu aplikasi. Nah, di sini banyak sekali manfaatnya untuk desainnya, ya. Kita bisa dengan cara hanya aplikasi ini sudah digulirkan oleh Google, ya, masuk ke chatbot. Kemudian ada beberapa yang menggunakan smart shop, ya, untuk mendeteksi pilihan dari apa yang harus kita beli, ya, seperti itu. Kemudian beberapa aplikasi tentang avatar, ya, dengan otomatis bisa mengganti wajah kita sesuai dengan avatar yang kita pilih, yaitu Magic Avatar. Kemudian ada beberapa aplikasi yang hanya dengan mengucapkan itu sudah bisa menunjukkan jalan atau rute yang kita pilih, ya.
Lalu, nah di sini kita harus sepakat bahwasanya kita harus satu frekuensi, yaitu menuju ke metaverse, ya, dunia metaverse. Nah di sini ada simulasi yang saya buat ketika kita masuk ke platform peluang-peluang peluang-peluang profesi atau mungkin peluang-peluang bisnis masa depan yang awalnya adalah online shop, ini akan tergantikan dengan salah satunya adalah virtual shop atau virtual commerce atau v-commerce, ya. Tentunya didasari adanya platform 3 dimensi atau 2 dimensi, ya. Kemudian dikembangkan menggabungkan dengan aplikasi berupa augmented reality, kemudian yang kedua adalah virtual reality, dan kemudian yang ketiga adalah artificial intelligence. Ini masuk menjadi dikemas dan dirancang menjadi sebuah dunia baru untuk bisnis, yaitu virtual commerce, ya, seperti itu, atau v-commerce. Nah, penggabungan ini pastinya banyak sekali memunculkan desain karya-karya desain yang baru, ya. Nah, salah satunya mungkin bisa kita nikmati, ini rancangan dari mahasiswa kita. Silakan Alfariki. Halo Ya, Alfariki. silakan Mas Alfariki. Selamat siang. Ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya tidak bisa mendengarkan soalnya jadi tempat. Dijadikan co-host Kang Indah. Alfariki sudah jadi co-host ke belum? Masih. Udah. Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asosiasi Profesor Reza, lalu kepada Bapak Khairul Nizam Abdul Rahman, lalu kepada Bapak Rudy Heri Marwan. Suaranya kurang jelas Alfariki. Lebih didekatkan lagi. Bentar. Ya. Udah jelas sekarang kalau lebih Apakah dekat. udah? Oh iya, maaf Pak ya. Udah. Saya share screen dulu sebentar. Apakah udah terlihat gambarnya Pak? Ya, sudah gedung yang bagus. Sudah. Oke, terima kasih. Sebelumnya menyambung dari presentasi Pak Rudy, di sini saya akan menjabarkan pertama adalah tentang learning metaverse. Kita sama-sama tahu apa itu learning adalah media pembelajaran yang dilakukan atau diproses ataupun diterapkan melalui elektronik ataupun digital. Sementara metaverse itu sendiri, kita sudah tahu terobosan terbaru inovasi dari Facebook yang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Mungkin itu masih prototype, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke depan kita akan menggunakannya. Berikutnya, penjabaran seterusnya adalah flowchart e-learning. Di sini kita menggunakan prototype e-learning yang unggul. Biasanya kita menggunakan website e-learning, di mana kita memakai website e-learning yang unggul itu sendiri, dengan login yang terdiri dari dua akun, yaitu akun mahasiswa itu sendiri yang pertama. Lalu login kedua adalah akun dosen. Ketika kita sama-sama melakukan login, biasanya mahasiswa itu akan diberi media pembelajaran yang berupa mata kuliah seperti materi, soal, atau Google Meet atau Zoom seperti kita saat ini. Lalu berikutnya adalah tugas. Berikutnya setelah 4 hal itu dilakukan, biasanya kita ada link Google Meet, lalu inovasi terbaru kita adalah link Metaverse. Untuk konsep learning Metaverse sendiri, saya masih menggunakan prototipe dulu. Yang pertama kita menggunakan instalasi software itu sendiri, yaitu Metaverse VR. Kedua, tetap kita login dengan dua konsep, yaitu dosen sendiri dan mahasiswa itu sendiri. Lalu terdiri dari terdiri dari beberapa materi. Di sini saya ambil contoh adalah 3. Sebagai contoh yaitu room classroom, room fotografik, room komputer, atau room lain-lainnya. Itu kan banyak materi. Berikutnya konsep learning itu sendiri. Kita bisa login mahasiswa, lalu share link room. Di situ kita mendapatkan user yang terdiri dari 2 bagian, yaitu dosen dan mahasiswa. Kita bisa menggunakan device seperti headset VR, lalu desktop viewer maupun mobile ataupun handphone. Untuk metaverse itu sendiri kita sudah sama-sama tahu beberapa perusahaan besar sudah memakainya, termasuk Toyota, Adidas, Nike dan lain-lain sebagai macamnya. Nah, untuk interactive learning with VR ini terdiri dari beberapa progres pekerjaan. Yang pertama adalah material itu sendiri. Berikutnya adalah karena konsepnya itu ada learning yang unggul, interaktif interior yang terdiri dari beberapa objek.
lalu interaksi edukasi, lalu avatar itu sendiri. Udah beres. Oh iya. Belum ya, maaf ya. Nah, di sini Oh. ditampilkan, mohon maaf, ada videonya. Saya pakai screenshot gratisan ini, saya jadi nggak ngerti lagi watermarknya. Di sini ada objek tangan ketika kita berdiri di suatu classroom, dan di sini sebelah sini ada, katakanlah itu adalah dosen. Di sini ada papan tulis. Berikutnya di sini ada monitor. Lalu interaktif objek seperti pintu. Berikutnya ada lift. Katakanlah lift itu terdiri dari 5 lantai. Ini prototipe, saya masih bisa lihat saja. Ke depan setiap gedung tentu menyesuaikan. Nah, di sini kita juga terdapat interaktif itu sendiri ya. Sebagai contoh, interaktif yang akan dimulai itu adalah penjabaran tentang materi tersebut. Sebagai contoh di sini adalah materi teknik dalam menggambar, ini salah satu contohnya. Kita bisa menulis di papan tulis, katakanlah ini adalah user itu adalah dosen. Begitu seterusnya. Saya percepat, ini juga bisa dihapus ya untuk di bagian papan tulis. Lalu presentasi dari monitor itu sendiri. Tentang penjabaran materi tentunya. Saya percepat. Nah, di sini bisa dihapus. Untuk penggunaan medianya itu sendiri, kita terdiri dari, ini saya lupa menambahkan, usernya itu adalah 0 sampai 100 dalam room. Itu masih pengembangan tahap berikutnya, mungkin bisa 150 ataupun 200. Cuman untuk project kita yang prototipe ini masih 100 user, Pak. Saya kembalikan ke Pak Rudi, apakah untuk virtual tour-nya juga mau dijabarkan, Pak? Apa cukup learning-nya aja, Pak Rudi? Cukup learning-nya saja. Ini salah satu contoh saja. Siap. Iya. Oke, terima kasih Muhammad Al-Fariki atas presentasi simulasi atau prototipe dari 3D Virtual Classroom yang kita upayakan ya. Dan sebenarnya dari presentasi yang saya paparkan tadi memang memungkinkan sekali adanya pengembangan dan karya-karya desain yang notabene akan muncul ya, di mana dari pengaplikasian dari berbagai aplikasi, contohnya augmented reality, kemudian ada virtual reality, kemudian ada artificial intelligence. Ini bisa mengembangkan sebuah peluang bisnis untuk masa depan, yaitu virtual commerce ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mengembangkan ke depannya dan lebih nyata lagi. Dan ini juga kita bisa mencontoh beberapa pelaku industri yang sudah mengembangkan. Salah satunya adalah hotel ataupun sebuah instansi perusahaan di mana sudah ada virtual tour ya, berupa video maupun 3D ya, seperti itu. Staycation. Ya, betul, ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, Prof. Wow. Ya, terima kasih. Bagus. Saya bukan orang IT, tapi saya senang sekali mendengar presentasi keduanya. Jadi Khairul, saya ini background business management IT, nah, kan? Jadi IT saya ini kalau di Jakarta Islam terpadu sebenarnya. Jadi bukan information technology. Oke, kita mau pergi terus ke question answer. Di dalam my email ini ada beberapa question sudah dihantar oleh student dan juga partisipan lain. Tapi selalunya saya mengambil 2 orang saja. Untuk every speaker ada 2 question saja dari 2 orang ya. The first I will to read. Saya baca dulu untuk the first speaker. Ini dari Rahman dan satu lagi dari Susan.
thank you, Dr. Khairul. Very interesting sharing of you. Ya, ini dia bagi penghantar ya. Tadi Encik Khairul sampaikan bahwa penggunaan mobile apps development bukanlah hal yang murah, tetapi memerlukan investasi juga yang cukup signifikan. Ini Rahman, dia bertanya, bagaimana kita sebaiknya menghitung return on investment dalam penggunaan mobile app itu? Jadi macam mana nak balik pokok ni, nak balik uang dan sebagainya. Kemudian nombor 2 dari Susan, supaya mobile app yang kita gunakan menghasilkan target yang sesuai, maksimum maksudnya, apakah sebaiknya kita perlu buat market research? Apakah juga value yang menarik sebenarnya ketika ini untuk bisnis kalau target market kita millennial? Itu dia tanya dari Susan ya. Sebelumnya, sebelum dijawab, saya baca pula untuk Mas atau Encik Rudi ya. Panggil Encik juga lah hari ini ya. Jadi menarik sekali presentasi Pak Rudi tadi. Terima kasih, saya menambah pengetahuan baru. Ini dari Nurul ya. Beberapa waktu lalu ramai orang membicarakan tentang metaverse. Namun kini kayaknya agak slow down lagi. Sebenarnya isu metaverse ini akan terus bergerak ke arah mana? Dan apakah akan tetap update? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dari Ambar. Apakah yang paling utama dan terpenting yang perlu kita tahu untuk mengenal aplikasi yang akan kita bangun? Dan yang lain dia tanya, sebenarnya apa sih tugas utama seorang mobile engineer? Apakah apa lagi nih? Mobile engineer. Dan apa tantangannya ke depan? Itu pertanyaannya. Jadi sekarang Khairul jawab dulu 2 orang tadi dalam masa 5-6 menit saja ya. Itu ada 4 soalan. Iya ke? Tapi saya membaca saja. You boleh jawab apa yang dalam. Mungkin ada soalan tersurat dan tersirat. Bolehlah. 5 minit ya. Kalau untuk mobile development apps ni kan, memang kalau ikutkan cara yang lebih fleksibel ataupun cara yang lebih customizable ataupun cara yang lebih possible untuk return on investment tu, elok kita buat sendirilah. Sebab maksudnya kita bangunkan sendiri. Kita hire apps developer, dan kemudian kita dia sebenarnya ada banyak keperluan, banyak kategori apps ni kan. Kadang-kadang apps ni untuk sekadar suka-suka aja. Ada yang sekadar untuk sekadar untuk dapatkan investment saja. Sebab kalau kita tengok Shopee pun, walaupun dia punya sales sales melalui app dia berjuta-juta, tetapi dia masih lagi dalam fasa kerugian, yang mana dia daripada investor untuk backup dia punya dia punya pembangunan, dia punya bisnes. Hakikatnya bisnes dia in loss. Maksudnya sekarang ni Shopee sendiri bisnes dia ada dah dalam kerugian. Maksudnya nak katakan return on investment tu memang tak ada lah, sebab bisnes dia rugi. Dan kalau katakan indie, contohnya lah, kalau kita nak jadi indie apps developer, kita kena fikirkanlah cara macam mana untuk kita dapatkan return of investment tu.
Sebab tak semestinya return of investment tu sekadar kos kita nak membayar infrastructure. Kalau kita develop sendiri pun sebenarnya kita kena bayar kos tu sebab kita sebagai developer, programmer, kita kena bayar gaji kepada diri kita sendiri. Kita sendiri, ya betul. Kita adalah employee ataupun pekerja kepada kita punya business tu. Yes, right. Biasanya kita akan ignore diri kita untuk dibayar gaji pada peringkat awal, tapi itu adalah itu sebenarnya satu kos juga. Itu adalah kos. Walaupun kita buat sendiri secara sukarela, itu adalah kalau katakan yang paling mudah, walaupun benda itu tak semestinya boleh dapat. Tengok dalam model kebanyakan apps sekarang dia suruh beli coin. Maksudnya daripada contohnya kalau kita nak features ni, dia kena bayar 10 coin. Kalau nak features ni yang lain dia minta kita 20 coin contohnya. So model bagus juga sebabnya kalau katakan dia nak apps tersebut memang install secara percuma, ada features yang free, tetapi ada features yang gratis, tetapi ada features yang advance tu kita kena bayar melalui coin. Itu pun boleh jadi satu sumber ataupun sumber iklan. Iklan ni kita go for volume. Volume tu maksudnya app kita kena pastikan banyak active user. Itu pun satu cara juga. Tapi antara model ataupun modus operandi yang digunakan yang saya kaji di Malaysia lah, saya suka gunakan senario ataupun case study misi rakyat. Misi rakyat, dia punya founder dia boleh kumpulkan melalui diri dia sebagai influencer, dia boleh kumpulkan sebanyak lebih daripada 9 juta ringgit. 9 juta ini digunakan untuk membiayai satu suntikan yang sangat mahal kepada seorang pesakit yang kalau tidak disuntik ubat yang berharga 9 juta tu, dia akan meninggal dalam sekejap lagi. Dia tak boleh duduk lama. Ada kanak-kanak ni lah, kalau boleh lihat kepada misi rakyat, founder dia itu antara effort dia, dan collection yang dia dapatkan untuk fund misi kemanusiaan ini, dia menggunakan apps yang dia bangunkan sendiri. Kalau boleh lihat pada App Store, nama dia Misi Rakyat. Nama dia Malaysia. Kat Malaysia sekarang ni tengah viral lah, tengah tular, tengah hot tu ni dibincangkan. Sebab antara isu dia adalah founder misi ni dikatakan tidak melalui prosedur atau tata cara kelola undang-undang yang betul, sebab dia collect duit orang tapi tidak authority financial country macam disyak tidak telus. Itu antara ni lah isu dia. Antara cara dia adalah dia sebenarnya dia bukannya programmer, dia bukannya dia tidak ada, maksudnya dia nak kata buta IT, bukan buta IT, tapi dia bukannya programmer, programmer yang bertauliah. Cara dia dia menggunakan bubble.io ni untuk create satu apps, mana apps tersebut dia gunakan untuk collect fund daripada rakyat Malaysia untuk biaya misi kemanusiaan ni lah. Dan impressively memang dia dapat lebih daripada 10 juta lah, 9 juta untuk satu, dan sekarang ni tengah collect lagi 9 juta untuk another case lagi. Memang banyaklah yang dia dapat, dan itu ialah maksudnya kalau katakan itu dia buat one man show, maksudnya dia adalah developer dan dia adalah influencer dan dia juga yang run business. So one man show tu, dengan one man show tu banyaklah benda yang sebenarnya kita kita banyak korbankan masa tidur lah kot. I mean kalau
satu proses kerja yang tak berapa sihat lah pada saya lah. Ya, betul. Ya. Jadi, itu boleh modus operandi itu boleh digunakan. Antaranya lah you boleh, mungkin you are influencer ataupun you are soon to be influencer, dan mungkin you boleh, tak kisahlah sama ada you nak hire developer lain untuk bangunkan ke whatever it is, then you own the product, and then you promote. Daripada situ you boleh promote. Sebenarnya mestinya you seorang promote, tapi you boleh gunakan itu lebih cepat lah. Kalau macam kat Malaysia juga, contohnya macam apps The Nur, dia gunakan ramai influencer untuk bantu marketing. So in terms of business model, dia banyak cara. Boleh beli coin ke, boleh contribute duit ke, ataupun boleh macam tadi tu lah, boleh provide physical material ataupun physical payment tu boleh dilakukan melalui apps tersebut, dan kita boleh dapatkan persen. Contohnya lah. Ada saya menjawab soalan ke ataupun saya ada miss soalan? Jawab. Bagus. Thank you very much. Lanjut Pak Rudi, what do you answer about the question? Baik, Prof. Terima kasih. Saya catat ada 2 pertanyaan ya. Kalau yang ketiga ini kan tugas mobile engineer. Saya kira bukan wilayah saya. Ini lebih ke mobile app development ya. Ini masuk di wilayah informatika. Jadi yang pertama adalah tentang perkembangan metaverse ini sendiri. Yang berkembang saat ini kemarin itu sempat mengkhawatirkan adalah kripto, yaitu nilai tukar mata uangnya ya. Tapi kalau metaverse ini sudah bukan untuk dipromosikan, tapi mulai diaplikasikan. Jadi perkembangannya secara masif akan terrealisasi. Beberapa kegiatan yang mungkin akan kita saksikan di tanggal 25 Juli nanti adalah konser musik dari almarhum Glenn Fredly. Itu akan ditayang ya. Ya, ini tanggal 20 Juli nanti. Nah, ini figur sosok dari Glenn Fredly ini akan ditampilkan utuh dengan cara menggunakan hologram, yaitu mengaplikasikan artificial intelligence dan computer generated imagery ya, atau CGI. Jadi kita benar-benar seperti berhadapan dengan Glenn Fredly masih hidup seperti itu. Iya. Nah, ini pengembangan dari dunia metaverse seperti itu. Sampai sekarang pengaplikasian bukan lagi jadi isu, tapi lebih ke pengupayaan implementasinya seperti itu. Kemudian bagaimana mengenal dan membangun aplikasi yang untuk kita ya. Kalau untuk pengembangan dan pengaplikasian aplikasi yang sudah 3 aplikasi tadi ya, kita memang harus terjun langsung ya, di mana kita, kalau saya di wilayah desain ya harus mengkolaborasi antara dunia desain dan dunia teknik informatika. Jadi wilayah kita adalah desain, tapi untuk coding dan lain sebagainya ini wilayah mungkin Dr. Hirunizam seperti itu yang lebih ahli gitu kan. Jadi terdapat adanya kerjasama, semangat kolaborasi ini sangat dibutuhkan era sekarang ini. Jadi saling melengkapi, dan kita di program studi desain komunikasi visual Universitas Desa Unggul juga bekerja sama dengan prodi teknik informatika yang ada untuk menciptakan karya-karya yang sifatnya tadi interaktif media seperti itu. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin bisa membantu. Sangat menjawab. Saya menganjurkan Encik Rudi dan Cik